nikahnya dan kawinnya Nita Anita Heria binti Asif Soedi dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Kabar bahagia datang dari Fahmi Bo. Fahmi Bo mengadakan ijab kabul lagi setelah mereka sempat bercerai dalam waktu 5 tahun. Itulah perjalanan hidup Fahmi Bo dan kisah rumah tangga mereka. Dunia selebritis, panggungnya dunia, serta harta, ketenaran bisa dengan mudah didapat. Namun, berputarnya roda, banyak juga selebritis yang jatuh dalam ekonomi, perceraian, bahkan sakit pun tak memiliki biaya. Fahmi Bo pun tak luput dari cobaan itu dan permasalahan hidup rumah tangga. Diterpa sakit, ternyata mantan istrinya lah yang merawat Fahmi Bo. Ya, aku gak deg-degan. Ya mungkin nggak tahu kalau ibu mungkin deg-degan kali. Deg-degan diliatin begini. Deg-degan liatin kamera katanya. Ya pokoknya hari ini aku tentunya senang banget ya. Ternyata hari yang aku tungguin selama seminggu persiapannya, dan aku spontan sama ibu ngomong seminggu kalau aku mau rujuk, mau pengen hidup bareng lagi. Ibu jawab bilang tanya anak-anak, kalau anak-anak jawabnya iya, aku iya juga, kata ibu jawabnya. Ya udah, akhirnya aku tanya sama anak-anak, anak-anak jawab iya, asal jangan ada masalah-masalah lagi yang kayak dulu-dulu lagi gitu. Ya, alhamdulillah pokoknya dalam seminggu ini persiapannya lancar ya, lancar, nggak ada halangan. Sampai hari terakhir kemarin beli maharnya juga akhirnya terkumpul juga dengan live TikTok. Aku ngumpulin koin gift, akhirnya bisa beli mahar juga buat ibu. Mohon doanya ya, hari ini mau ijab kabul, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Banyak cara Tuhan memisahkan dan menyatukan kembali hubungan yang tercerai-berai. Inilah Fahmi Bo dalam sakitnya di kos-kosan seorang diri, mengharap bantuan dari para sahabatnya. Sempat memprihatinkan kondisi ekonomi Fahmi Bo, ada beberapa artis seperti Melanie Ricardo datang melihat dan membantu Fahmi Bo. Sakit tak kunjung sembuh, membuat Raffi Ahmad tersentuh untuk membantu biaya perawatan Fahmi sampai sembuh. Hingga hari itu pun tiba, Fahmi dinyatakan sehat dan dapat kembali pulang ke rumahnya. Akhirnya pengen balik lagi sama ibu. Satu, ya aku pengen menepis omongan-omongan miring yang dibilang bukan muhrimnya aku ngurusin kayak gitu kan. Terus apa banyak lah omongan-omongan yang segala macam lah. Terus juga aku juga mikir aku mau ngapain lagi gitu kan, umur udah tua ya kan, udah tua. Terus aku mau sakit-sakitan lagi di kosan, mau sendiri-sendirian lagi di kosan gitu kan, mau ngapain gitu kan, kayak gitu mau sendiri-sendiri lagi kan nggak mungkin. Ya aku mumpung ibu masih mau gitu kan, mau aku ngomong spontan, ibu mau nerima aku lagi dengan keadaan seperti ini, ya aku tambah semangat gitu kan. Ya udah, itu yang membuat aku ya udah ini harus cepet gitu kan, biar semuanya itu omongan-omongan yang bilang bukan murim segala macam ya lebih cepat lebih bagus gitu. Ada teman-teman artis yang udah datang jenguk? Belum ada. Mungkin nanti kalau udah lihat podcast, insya Allah. Jangan nangis. Biar aja mbak. Insya Allah. Aku nggak pernah pikirin. Iya. Nggak pernah pikirin itu. Nggak boleh, jangan nangis. Nggak pernah. Biar aja, mungkin mereka sibuk. Iya, mungkin sibuk. Tapi aku nggak pernah mikirin.
semangat. Itu anak-anak nungguin ayahnya. Semangat, jangan nangis, semangat. Banyak orang yang sayang sama Bang Fahmi. Aku tiap lihat live-nya, Bang Fahmi didoain panjang umur. Banyak yang sayang sama Abang. Dan insya Allah penyakit ini menggugurkan banyak dosa-dosa kita ya Bang ya. Amin. Gak ada manusia yang sempurna, semua kita pasti pernah bikin salah dan banyak dosa Bang. Bang Fahmi, apa yang pengen disampaikan gitu ya, mungkin kepada istri dan anak-anak yang alhamdulillah sekarang malah walaupun abang kondisinya udah nggak bisa bangun, mereka datang ngurusin gitu. Kan kemarin banyak yang ngomongin tuh keluarganya Fahmi Bo bagaimana sih, ternyata mereka yang ngurusin sekarang. Sebenarnya sih anak-anak aku tuh nggak mau di expose gitu, nggak mau dikena kamera apa segala macam. Sebenarnya udah lebaran kemarin udah sering ketemu, udah sering minta tolong juga. Aku suka minta tolong gini udah. Nah terus kesini ya udah makin deket kan. Tapi kalau sama mantan istri ya pasti kemarin saya udah nggak kuat. Pas aku udah nggak kuat sebelum udah makan dokter, aku cuma bilang, ibu nggak mau kesini. Aku bilang gitu. Aku nggak tahu, tiba-tiba datang. Aku cuma bilang terima kasih sama keluarga aku, terutama mantan istri aku. Makasih banyak ya, udah ngurusin aku semuanya. Dari kotoran aku juga dibersihin. Beliau yang bersihin. Iya. Artinya beliau hatinya mulia ya Bang. Insya Allah. Iya. Ya kalau ada cekcok suami istri mah biasa, ya kan? Semua juga begitu. Kabar bahagia datang dari Fahmi Bo. Setelah melewati masa sulit karena sakit, Nita, sang mantan istri, setia mendampinginya. Meski sudah berpisah sejak 2020, Nita tak pernah absen merawat Fahmi. Kehangatan dan perhatian yang tak terhingga ini akhirnya membulatkan tekad Fahmi untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Fahmi lalu mengungkapkan keinginannya untuk membangun kembali bahtera rumah tangga mereka. Niat baik ini bahkan ia sampaikan lewat video yang diunggah Raffi Ahmad. Ia mengaku ingin rujuk demi menghindari fitnah, karena Nita sering bolak-balik merawatnya. Baginya, ini adalah langkah tulus untuk menjaga hubungan mereka. Tapi, respon Nita justru mengejutkan Fahmi. Ia tak langsung mengiyakan, justru minta Fahmi bertanya pada anak-anak mereka dulu. Wah, kira-kira gimana ya hasilnya? Semoga niat baik Fahmi ini dilancarkan. Follow kami, banyak berita menarik lainnya, kasih like dan share ke teman-teman kamu. Kalau menurut aku sih cantik terus ya. Ya. Cantik terus, tambah makeup, tambah cantik lagi. Tapi nggak medok ya? Hah? Nggak medok kan? Nggak terlalu medok. Soalnya pada nggak suka. Ayahnya sama anak-anak tuh nggak suka kalau sadanan medok. Ya pokoknya agak lain sih Bu, tapi ya tetap cantik. Bu, dibilang cantik nih sama abang nih, gimana nih ya? Seneng dong dibilang cantik ya kan, dipuji. Semoga cantik selamanya ya. Amin. Cantik Cantik kan dari hatinya. cantik luar dalam yang penting. Nah, tapi akhirnya sekarang yang ditunggu dari kemarin-kemarin ya. Iya. Jadi gimana persiapannya? Insya Allah siap lah lahir batin. Yang penting mental dan lahir batin itu aja untuk menjalankan ke depannya nanti. Iya, sebenarnya bukan hari ininya aja sih. Ke depannya kan. Bukan hari ininya. Yang penting ke depannya nanti, gitu kan. Apa yang kita udah buat janji ya harus gimana komitmennya nanti, setelah jangan terulang lagi masa lalu. Apalah ya semoga dijalanin. Hikmah di balik sabar dan ikhlas, mungkin itulah cara Tuhan memudahkan segala urusan Fahmi Bo. Dari yang sakit sampai sembuh, ekonomi semakin membaik dan dapat kembali rujuk dengan mantan istri yang telah bercerai selama 5 tahun. Doa pun mengalir, ucapan baik pun berdatangan. Kabar Fahmi Bo menikah lagi dengan mantan istri, Nita Anita, serta dukungan dari sang anak. Maka ijab kabul tersebut dapat dilaksanakan pada Minggu 23 November 2025 ini.
Inilah detik Fahmi Bo memulai hidup baru. Doa terbaik semoga rumah tangga Fahmi Bo dan Nita Anita langgeng sampai maut memisahkan mereka. Biar ada temennya di hari tuanya nanti. Ya pokoknya sama sih. Sama Intinya tujuannya sama-sama. Tujuannya Mau sama. bahagiain anak-anak dan cucu gitu. Ya semua kan anak dan cucu juga kan. Udah tahu nih kakek neneknya ya kan. Ya kalau dia tahu nanti kok kakek nenek sini sendiri kan nggak enak kan. Ya pokoknya dengan aku spontan ngomong sama ibu, tanya anak-anak jawabannya iya, setuju. Saya ikut jalan. Setuju. Ibu jalan. Ya udah jalan aja ada. Jadi sekarang dari nol lagi aja. Dari nol. Hari ini kita mulai dari nol. Ya alhamdulillah hari ini pernikahan Ijab Kabul kembali yang dilakukan oleh Bang Fahmi dengan istrinya Ibu Nita berjalan dengan baik dan lancar, tidak terhalang satu apapun. Ini menandakan niatnya sudah mantap untuk rujuk kembali dan ijab kabul kembali. Niatnya sudah mantap karena niat itu sirun ala niat. Niat yang memang sir hanya dia dengan Allah yang tahu. Dan alhamdulillah kita saksikan tadi nih teman media berjalan dengan baik dan lancar alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah ridho. Ya seneng. Udah bisa kembali lagi akhirnya. Tapi Mas Bobi minta izin sama kamu? Iya, izin sama aku sama abang. Ya, Kenapa kamu bisa mengizinkan gitu? ya mengizinin lagi biar bisa bareng lagi lah. Biar bisa kumpul lagi bareng keluarga sama abang. Tapi mengenai kebahagiaan hari ini Ya bahagia bisa bersatu lagi. sebelumnya 5 tahun ya yang Iya, kurang lebih 5 tahun udah pisah. sekarang dimulai dari dan juga lihat ayah happy banget dan Iya, seger alhamdulillah udah mulai membaik keadaannya. kamu ada kado spesial buat ayahnya kayaknya. Gak ada lagi. Gak ada. Kadonya doa aja nanti. Sebelum ucapan selamat buat ayah. Selamat untuk ayah sama mama udah rujuk lagi. Semoga langgeng terus lah sampai akhir hayat.